Akibat serangan teroris 11 September 2001 yang telah menghancurkan gedung-gedung WTC di Amerika Serikat, pemerintah AS dalam waktu kurang dari sebulan setelah peristiwa itu telah mengirim pasukannya secara bertahap ke Afghanistan untuk memburu para pelaku. Selain itu, mereka juga memerangi Taliban karena kelompok ekstremis itu memberikan perlindungan kepada para teroris yang sedang mereka buru. Hingga tahun 2011, Amerika Serikat telah mengerahkan sekitar 98.000 tentara dan merekrut sedikitnya 50.000 warga sipil sebagai penerjemah, dengan janji pemberian visa khusus agar mereka bisa tinggal dan melanjutkan hidup di Amerika Serikat. Adegan dimulai dengan memperlihatkan sebuah tim yang dipimpin oleh Sersan John. Ia diberi tugas untuk mencari titik-titik lokasi senjata dan bom AI Taliban yang selama ini menjadi cerita yang menakutkan karena telah menyebabkan banyak korban tentara Amerika yang tewas di Afghanistan. Tim yang dipimpin Sersan John ini terdiri dari 6 anggota: Sersan 2 Jizi, Sersan 2 Jack Jack, Sersan 2 JJ, Sersan 2 Kawa, Sersan 2 Tomcat, dan Sersan 2 Chow. Ladies ready? Jack, Jack. Fixie, John. Let's get going. How's it going, Jack? Almost there. Pada hari itu, tim yang dipimpin Sersan John didampingi seorang penerjemah melaksanakan misi sederhana, yakni melakukan pemeriksaan rutin di perbatasan Afghanistan untuk mempersempit ruang gerak kelompok Taliban. Saat Sersan 2 Jack dan penerjemah tersebut memeriksa sebuah truk yang tampak mencurigakan, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dahsyat yang seketika menewaskan keduanya. Jack, Jack. Singkat cerita, setelah kejadian beberapa waktu lalu, Sersan 2 Junior Stephen tiba sebagai pengganti Sersan Jack. Bersamaan itu, ia direkomendasikan untuk merekrut seorang penerjemah baru yang bernama Ahmed. What's this? 5 years. You like it? Ahmed ini telah menguasai 4 bahasa, dan ia juga ahli dalam memperbaiki segala jenis mesin. Berbekal pengalamannya sebagai mantan pekerja Taliban dalam perdagangan narkoboy, serta pelatihan militer yang pernah dijalaninya, ia tidak hanya mahir menerjemahkan, tetapi juga jeli membaca dan menafsirkan situasi tempur di Afghanistan. Namun beberapa unit enggan bekerja sama dengannya karena sikapnya yang rumit dan kecenderungannya menolak tekanan berlebih dari atasan. Why you want this job? I need the money, sir. How long you been here? 5 years. Point turned out to be a pain in the ass. Keesokan harinya, tim melaksanakan patroli ke sebuah pemukiman yang dicurigai berafiliasi dengan kelompok Taliban. Saat sampai di sana, Ahmed menegaskan bahwa bila yang dicari adalah senjata, tempat itu bukanlah lokasinya. Ia sudah tahu persis apa yang tersembunyi di balik pintu rumah warga tersebut. Sersan John memerintahkan Hadi, seorang tentara sukarelawan Afghanistan, untuk menggedor pintu rumah itu. Assalamualaikum. Setelah masuk dan memeriksa seluruh ruangan, tim mendapati bahwa bangunan tersebut hanyalah tempat bagi para pengguna narkoboy. Tak menemukan apa yang dicari, tim kemudian bergerak ke lokasi-lokasi yang diinformasikan oleh para informan sebagai dugaan markas Taliban. Namun sayangnya, semua titik yang mereka susuri gagal dan tidak membuahkan hasil, di mana bangunan-bangunan itu ternyata hanya gedung kosong belaka. Where's this intel coming from? What are these coordinates just turning into a fuck fest? I don't know. When you get to drink your first beer, Steve? Bon appetit. Merci, mon général. To Jack, Jack. Jack. Kolonel menegaskan bahwa bagaimanapun caranya, John harus tetap menyelesaikan misi dan menemukan pabrik bom tersebut. Diam-diam salah seorang rekannya, Eddie, membantunya dengan memberikan informasi tentang seorang pria bernama Faraj yang diyakini mengetahui lokasi gudang senjata dan tempat perakitan bom kelompok Taliban. Berdasarkan informasi itu, John dan tim menculik Faraj untuk diinterogasi, memaksa dia mengungkap lokasi gudang persenjataan. Saat diinterogasi, Faraj mengaku mengenal Ahmed dan bahkan mengancam akan menghabisi seluruh keluarga Ahmed jika ia tidak dibebaskan. Namun ketika John menanyakan apa yang dikatakan Faraj, Ahmed hanya menjawab bahwa pria itu enggan bekerja sama.
John kemudian memerintahkan Ahmed menyerahkan sejumlah uang agar Faraj mau buka mulut. Setelah uang diserahkan, Faraj memang memberi sedikit petunjuk, tetapi begitu didesak untuk mengungkap lebih banyak, ia menolak dan meminta bayaran tambahan dari John sebelum bersedia bicara lagi. Where did they build the IEDs? Excuse me? Di markas, John menanyai Hadi tentang percakapan antara Ahmed dan Faraj yang ternyata sudah saling kenal sejak dulu. How do they know each other? Ahmed used to work in the heroin trade. So then why is he working for us? His Italians killed his son. Setelah mendapat penjelasan dari Hadi, John memanggil Ahmed dan menegaskan agar ia tidak lagi membantah perintahnya. I apologize for... I understood. Override my authority again. Good work. Keesokan harinya, berdasarkan petunjuk Faraj, John dan tim menyusun strategi untuk mendatangi dua lokasi yang diduga menjadi markas Taliban. Hadi menyarankan agar mereka mengambil rute alternatif karena jalur utama yang harus dilalui kini terendam banjir dan bisa saja mereka terjebak. Di tengah perjalanan, Ahmed tiba-tiba memaksa John menghentikan kendaraan karena ia merasakan ada yang tidak beres. We just don't want to go down this road. He lied about the road being washed out. Unless he's leading us into a trap. You're here to translate. Hurry, you want to be right on it? John pun memerintahkan Sersan 2 Jizi memeriksa drone sambil menyuruh Sersan 2 JJ dan Sersan 2 Tomcat naik ke puncak bukit untuk menelusuri dan memastikan kecurigaan yang dirasakan Ahmed. I haven't got 10 minutes. We need the imagery now. All clear too. Di sisi lain, tanpa disadari tim, Ahmed tiba-tiba menyerang Hadi, menghajar dan menodongkan senjata sambil memaksanya mengakui bahwa selama ini ia berkhianat dengan sengaja menggiring mereka ke dalam jebakan. That gun out of his throat. He's a traitor. He gave up our position. Ask you again. Hadi berkata dia terpaksa melakukannya karena kelompok Taliban telah menyandera seluruh keluarganya. Pick him up. John, you're not coming like this. Tell him Pure Box 8 clicks up this road. Get in the truck. I was testing around. Get back to base. Di markas, John nampak menghubungi keluarganya untuk menanyakan kabar anak-anaknya. Hours ahead of you. It's nighttime. Istrinya menjawab bahwa bengkel mereka sedang ramai dan sudah penuh jadwal reservasi hingga 6 bulan ke depan. On the books. The next 6 weeks and beyond. You're all over it. We're up on last quarter. Sementara itu di tempat lain, Ahmed juga baru tiba di rumah dan langsung menghampiri istrinya yang sedang hamil. Sesekali melirik ke arah pintu dan jendela untuk memastikan keadaan di luar. Sebagai penerjemah bayaran tentara Amerika, ia selalu waspada karena beresiko menjadi sasaran kelompok Taliban. Mama told you to. Singkat cerita, keesokan harinya, John dan tim sampai di lokasi kedua. Sebuah tambang yang menurut Faraj dijadikan tempat perakitan bom dan penyimpanan senjata Taliban. Mereka mengamankan beberapa orang yang kedapatan sedang memindahkan drum, lalu menanyai mereka tentang aktivitas di tambang itu dan siapa pemiliknya. Sementara itu, seorang informan diam-diam melaporkan ke pimpinan Taliban bahwa pasukan Amerika telah tiba di tambang dan sedang menggeledahnya. Mendapat kabar itu, pimpinan Taliban segera memerintahkan beberapa unitnya untuk bergerak cepat menuju lokasi tambang tersebut. Ahmed mengatakan kepada John bahwa ia menduga pemilik tambang berbohong dan yakin ada aktivitas Taliban di lokasi tersebut. John kemudian mengajak Ahmed dan Chow memeriksa bagian atas tambang. Sementara Kawa ditugaskan untuk mengamati lokasi di lereng bukit.
Sementara GC, Tom serta anggota lainnya ditugaskan untuk menjaga dan mengamankan para tawanan yang ada di bawah. Saat memeriksa kontainer, GC menemukan beberapa pucuk senjata dan langsung melapor kepada John, yang kemudian memerintahkan untuk menghubungi bantuan secepatnya. Sementara itu, John, Ahmed, dan Chow menemukan sebuah bangunan yang di dalamnya tersimpan banyak bom IED yang selama ini mereka cari, serta melihat beberapa anggota Taliban mendokumentasikan penyiksaan terhadap seorang tawanan perang. John kemudian menugaskan Ahmed untuk berjaga di luar, sementara dirinya dan Chow merengsek masuk dan menumpas 4 anggota Taliban di dalam bangunan itu. Ternyata salah seorang anggota Taliban yang ada di sana adalah sopir truk yang beberapa hari lalu telah menewaskan Jack dan seorang penerjemah dalam sebuah ledakan. Tak berapa lama kemudian, tiba-tiba pintu terbuka dan Chow pun tertembak dan mendapatkan luka di bahunya. Sebelum bergegas pergi, John segera memasang peledak dan kabur dari sana. Begitu sampai di luar, baku tembak pecah dan seorang Taliban berhasil menembak Chow hingga ia pun tewas seketika. Steve, Tyler's approaching. Fucking Taliban. Take over to Taliban truck. Stephen yang mengendalikan senapan mesin berhasil dilumpuhkan oleh pasukan Taliban. Sementara itu, Kawa yang sedang berada di atas bukit terus menembaki pasukan Taliban untuk melindungi rekannya. Lalu saat John dan Ahmed berusaha mendekatinya, tiba-tiba sebuah peluncur roket meledak di dekat mereka. Keadaan pun semakin kacau ketika Tom mencoba mengambil alih senapan mesin. Namun ia juga diserang Taliban dan hancur seketika. Pada akhirnya, satu persatu anggota tim mulai berguguran, termasuk JJ yang harus tewas tertembak oleh pasukan Taliban. Dengan hanya 3 orang yang tersisa, mereka kini terkepung dan kewalahan menghadapi gelombang pasukan Taliban yang terus berdatangan dari berbagai arah. Saat hendak melarikan diri, pasukan Taliban berhasil menembakkan misil yang tepat mengenai kendaraan yang dikemudikan GC beserta rekannya. Ahmed terus memberikan tembakan balasan untuk menahan serangan musuh. Sementara John berjuang sekuat tenaga mencari celah agar mereka bisa keluar dari posisi berbahaya itu. Di tengah rentetan peluru yang terus menyergap mereka, Ahmed berupaya menghubungi markas untuk meminta bantuan secepatnya. Namun karena sinyal gagal menjangkau lokasi mereka, sehingga usahanya pun sia-sia. Tak lama dari itu, tiba-tiba kendaraan yang dikemudikan oleh John berhasil tertembak oleh kelompok Taliban yang menyebabkan bagian kiri bannya meletus. Jadi mau tidak mau, mereka pun harus berlari meninggalkan kendaraannya dan kabur dari sana. John dan Ahmed menerobos masuk ke dalam hutan untuk menghindari pengejaran Taliban. Sementara itu pasukan bantuan yang baru tiba hanya mendapati sisa-sisa medan pertempuran dan korban jiwa sebagian besar anggota tim Havoc yang telah tewas. Setelah pelarian yang panjang dan merasa cukup aman, mereka pun memutuskan untuk berhenti sejenak dan beristirahat. Nampak hati John berkecamuk antara lelah dan berusaha menahan amarahnya akibat kegagalan misi yang telah menewaskan seluruh timnya. Di sisi lain, Ahmed yang melihat John ingin mengucap sesuatu untuk menghibur dan menenangkannya. Namun sulit baginya merangkai kata-kata yang tepat di tengah keheningan yang menyesakkan John saat itu.
Keesokan paginya, Ahmed dan John kembali memulai pelarian mereka. Jarak menuju markas masih 120 km, sedangkan kaum Taliban hanya berjarak sekitar 2 menit dari posisi mereka saat ini. Sementara Ahmed yang baru bangun tidur langsung berlari untuk kabur dari sana karena pasukan Taliban juga terus bergerak dan mengejar mereka. Di sebuah lembah yang sunyi, John dan Ahmed tiba-tiba dihadang 2 pejuang Taliban. Dengan sigap dan senyap mereka melumpuhkan keduanya. Hingga pada akhirnya John terpaksa menggunakan senjatanya karena tidak sengaja ia bertemu dengan 2 Taliban lainnya. Karena aksi tembakan itu lalu memancing kawanan Taliban lain datang dan memojokkan John dan Ahmed. Beruntung mereka berhasil mengelabui Taliban dan bersembunyi sementara waktu di sebuah celah goa. Setelah tiba di sebuah bangunan terbengkalai, John dan Ahmed memutuskan untuk beristirahat di dalamnya dan menunda pelarian hingga esok hari. We'll rack up here for the night. Dari kejauhan pasukan Taliban yang terus mengejar mereka menangkap jejak bangunan itu dan bergerak pelan-pelan menuju lokasi. Usai terjaga, John dan Ahmed membagi tugas, bergantian berkeliling untuk memastikan situasi sekitar. Namun tanpa diduga, sekelompok Taliban menyergap dan melumpuhkan John. Ahmed. Kemudian menyeretnya menuju pemimpin mereka. Di sana seorang komandan yang dikenal sangat membenci pasukan Amerika berusaha membunuhnya, tapi rekannya menahan tindakan itu. Sebagai gantinya, pria itu menghantam John dengan popor senjata hingga pingsan. Saat John akan dimasukkan ke dalam mobil, saat itu jugalah Ahmed muncul dan berhasil menyelamatkan John, di mana ia membunuh semua pasukan Taliban tanpa terdeteksi. Ahmed yang melihat kondisi John yang tak berdaya, kemudian membuat sebuah tandu dan berencana menyusuri jalan setapak di lereng perbukitan. John. We're coming here in trucks. Dan sebisa mungkin ia menghindari jalan utama agar tak bertemu kembali dengan pasukan Taliban. Bermodalkan sebuah kompas, Ahmed menapaki jalan 100 km menuju markas Amerika. Di bawah panasnya terik matahari, Ahmed terus bergerak menelusuri jalur bebatuan sambil menahan diri bersembunyi sesekali bertemu rombongan Taliban yang tiba-tiba melintas di depannya. Tanpa mengeluh, ia terus menyeret John dengan tandu dan harus menempuh puluhan kilometer siang dan malam. Tak berselang lama kemudian, di saat melewati sebuah perkampungan, Ahmed lalu membeli kendaraan dengan sisa uang yang dimiliki John agar bisa memangkas waktu melalui jalan utama. Namun di saat perjalanan, tiba-tiba kendaraan mereka dihentikan oleh sekelompok pasukan Taliban. Ketika kelompok itu meminta tumpangan karena kendaraannya rusak, Ahmed berusaha tetap tenang dan berharap pasukan Taliban tak menemukan John yang kini berada di bagian belakang bersama 3 anggota Taliban lainnya. Beruntung tak jauh dari sana sekelompok Taliban tersebut turun tanpa menyadari keberadaan John. Sehingga Ahmed merasa sangat lega. Saat melanjutkan perjalanan, ia menjumpai sekelompok penggembala di tengah padang gurun. Assalamualaikum.
Menyadari risiko menempuh jalan utama yang semakin tinggi, Ahmed menawarkan mobilnya untuk ditukar dengan pasokan makanan dan sebuah gerobak. Lalu rencananya Ahmed akan kembali berjalan menuju markas John. Kebetulan para penggembala itu adalah sekelompok orang yang memang membenci Taliban, sehingga mereka bersedia membantu Ahmed menggotong John ke gerobaknya. Salah satu dari mereka menasehati Ahmed untuk berhati-hati dan menghindari jalan utama, karena Taliban telah memasang harga untuk kepala mereka. Ratusan prajurit kini memburu mereka dari desa ke desa dan tak segan menghabisi penduduk yang enggan memberi informasi. Sebagai penghilang rasa nyeri, mereka juga memberikan sejumlah opium kepada Ahmed. Dengan sabar, Ahmed mulai berjalan mendorong gerobak menyusuri lereng perbukitan. Siang dan malam ia tak berhenti bergerak, namun sesekali berhenti untuk mengumpulkan tenaga sebelum melanjutkan perjalanannya. Setelah menempuh puluhan kilometer di jalanan datar, menurun dan menanjak, Ahmed akhirnya mulai kehabisan tenaga. Ahmed merasakan frustasi saat gerobak itu tak lagi mampu bergerak. Tenaganya benar-benar terkuras habis. Sementara itu John yang masih tak berdaya hanya bisa memandang kerasnya perjuangan Ahmed membawa dirinya kembali ke markas. Berhenti sejenak, Ahmed menenangkan diri dengan menarik nafas panjang, berusaha mengumpulkan kembali sisa tenaga dan semangat yang nyaris pudar sebelum melanjutkan perjalanan. Didorong tekad kuat untuk menyelamatkan John dan meraih visa demi membangun kehidupan layak bersama istri dan keluarganya, Ahmed terus mendorong gerobak itu hingga ia pun berhasil mencapai puncak bukit. Di sana, ia akhirnya melihat pangkalan udara tentara Amerika, tanda pasti bahwa keselamatan mereka sudah ada di depan mata. Saat menuruni bukit, Ahmed menemukan sebuah warung kecil milik warga. Ia membeli air lalu memberikannya pada John meminumnya untuk meredakan dahaga dan membasahi wajahnya. Namun tak lama setelahnya, tiba-tiba sekelompok Taliban muncul kembali dan berjalan mendekatinya. Pada awalnya mereka tampak santai dan tak mencurigai apapun. Tetapi setelah salah satu dari mereka melihat sepatu John yang tak tertutup sempurna, membuat mereka langsung mencurigainya, dan ketika pria itu menyadari keberadaan John, Ahmed yang sudah waspada langsung mengeluarkan senjata dan menembaknya. Mendengar suara tembakan tak jauh dari pangkalan, pasukan Amerika segera bergerak cepat ke lokasi. Sesampainya di sana, seorang prajurit begitu kaget saat melihat Sersan John yang selama ini mereka cari. Ternyata masih hidup dan bisa selamat, meski kini John terbaring lemah di atas gerobak. Singkat cerita, setelah menjalani perawatan intensif selama 2 bulan, John akhirnya dapat kembali ke rumahnya di Santa Clarita, California. Pada hari itu, Eddie datang menjenguk dan memberitahukan bahwa pemerintah berencana menganugerahi John sebuah medali kehormatan atas aksinya di Afghanistan. Mendengar hal itu, John berkata bahwa yang pantas menerima medali sejatinya adalah Ahmed. Ia bahkan tak ingat apa saja yang terjadi. Yang ia ingat kalau Ahmed adalah orang terakhir yang bersamanya sebelum ia terbangun di rumah sakit. Eddie menambahkan bahwa setelah kejadian itu, Ahmed menghilang dan bersembunyi bersama keluarganya. Daripada medali, ujarnya, yang paling dia butuhkan kini adalah visa dan keajaiban agar bisa lolos dari pengejaran Taliban. Sejak aksinya menyelamatkan John, nama Ahmed menjadi viral dan dianggap pahlawan oleh banyak rakyat Afghanistan. Hingga Taliban memasang harga tinggi untuk kepalanya. Eddie mendapat informasi dari Ali, adik Ahmed, tentang keberadaan kakaknya, namun Ali enggan membocorkannya sebelum visa untuk Ahmed dan keluarganya telah selesai. John yang merasa bersalah karena telah menempatkan Ahmed dan keluarganya dalam bahaya, sekaligus berhutang budi besar, lalu berupaya menghubungi pihak imigrasi untuk mempercepat proses visa. Sayangnya tingginya antusiasme pelamar dan birokrasi yang berbelit membuatnya terpaksa menunggu berjam-jam.
bahkan berhari-hari hingga kesabarannya mulai menipis. Setelah menunggu kepastian selama 19 hari, pihak imigrasi memberitahukan bahwa Ahmed masih harus menunggu 9 bulan lagi untuk mendapatkan visanya. Tak putus asa, John terus berupaya setiap hari melakukan segala upaya agar proses itu bisa dipercepat. Namun pada hari ke-35, kesabarannya mulai terkikis. Merasa semua usahanya sia-sia, John terpuruk dalam keputusasaan. Kilasan ingatan akan perjuangan sengit Ahmed yang telah rela mempertaruhkan hidup dan matinya demi menyelamatkan John terus menghantui benaknya. Terpacu oleh rasa bersalah dan keinginan membalas budi, John pun memulai mencari jalan lain untuk menolong Ahmed sebelum semuanya terlambat. John menceritakan rencananya kepada Eddie, dan keduanya menyadari bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan Ahmed adalah kembali ke Afghanistan. If the Talibs find out that you're back in the country, they'll know why. Parker, private security contractor. Eddie lalu merekomendasikan Parker, seorang kontraktor keamanan swasta yang memiliki pasukan tentara bayaran handal, namun untuk jasanya terkenal cukup mahal. Keesokan harinya John menemui Kolonel Fox dan bermaksud untuk menagih hutang budinya, karena dulunya John pernah menyelamatkan nyawanya dalam sebuah misi di Afghanistan 8 bulan yang lalu. I saved your life 8 years ago. Because I know you are the type of man. Pay your debts. Berpindah ke Afghanistan, sebuah desa kecil bernama Tirinkut. Setelah Taliban mulai mengendus lokasi persembunyian Ahmed, mau tidak mau ia pun terpaksa harus segera berpindah tempat. Dengan bantuan Puyo, anak buah Ali, Ahmed diam-diam menaiki sebuah truk yang akan membawanya ke tempat persembunyian barunya. Sementara itu di Amerika, sang istri yang merasa berutang budi pada Ahmed, ia menawarkan kepada John untuk menggadaikan saja rumahnya demi mendapatkan biaya tambahan agar ia bisa ke Afghanistan menolong Ahmed. Singkat cerita, John akhirnya tiba di Afghanistan dan bertemu Parker dengan menggunakan nama samaran Ron Kay agar tak menimbulkan kecurigaan. Tanpa membuang waktu, ia memintanya untuk segera mencari Ahmed. Namun Parker menolaknya karena untuk saat ini ia masih terikat tugas melindungi sejumlah diplomat PBB yang baru akan selesai dalam 3 hari ke depan dan meminta Ron Kay untuk bersabar menunggunya. Mendengar penolakan Parker, John memutuskan untuk berangkat sendiri. Untuk itu, ia membuat kesepakatan baru dengan Parker, yakni setelah berhasil menemukan keberadaan Ahmed, Parker akan segera menerbangkan pasukannya untuk menjemput mereka. Di waktu yang sama dilengkapi mobil tempur yang dipersiapkan Parker beserta persenjataan lengkap. John segera memacu kendaraan melewati rute panjang berbahaya dan berulang kali ia berhasil menghindar dari pasukan Taliban. You can give me the location of your brother, I can get him out of the country. I organized some transports, but this is his last chance. When was the last time you talked to your brother? Puyo mengantar John dengan truk menuju tempat persembunyian Ahmed atas perintah Ali. Di tengah perjalanan mereka dicegat sekelompok Taliban yang melakukan pemeriksaan. Namun berkat surat kerjasama yang dimiliki Ali, mereka diizinkan melintas tanpa hambatan. Namun tak lama kemudian mereka kembali dihadang oleh 2 orang Taliban, di mana ia mencurigai kalau ada yang tak beres dengan kendaraan tersebut. Hingga pada akhirnya ketika nyaris ketahuan, John pun terpaksa menghabisi keduanya. Tanpa mereka sadari, kejadian penembakan itu disaksikan oleh seorang anggota Taliban yang berada di dalam mobil tak jauh dari lokasi. Pria itu segera melaporkan insiden tersebut kepada pimpinannya. Lalu diam-diam membuntuti perjalanan Puyo dan John. Mereka terus diikuti menuju kota terpencil tempat Ahmed bersembunyi.
Saat di perjalanan, John pun dihubungi oleh Letnan Fox dan mengabarkan kalau visa untuk Ahmed dan keluarganya sudah ada di tangannya. Untuk itu, saat John tiba, ia segera menghubungi Parker, di mana Parker kemudian menginstruksikan untuk membawa Ahmed dan keluarganya ke sebuah bendungan yang tak jauh dari desa tersebut. I can get you and your family out of here. Ron K. What about him? Ron K. It's John Kinley. Kinley is popular with the talent. Begitu Parker mengetahui identitas asli kliennya adalah John Kinley dan bahwa Ahmed adalah orang paling diburu oleh Taliban, ia segera menyadari betapa genting situasinya. Saat itu juga, ia menghubungi markas militer Amerika di Bagram dan meminta bantuan pasukan tempur untuk mendukung evakuasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara John dan Ahmed bergerak menuju titik penjemputan di bendungan. Mereka disergap oleh sekelompok Taliban yang telah membuntuti truk yang dikemudikan Puyo. Saat mulai mendekati bendungan, Taliban melepaskan tembakan ke arah kendaraan mereka. Namun John juga membalas tembakan dengan presisi. Dalam baku tembak yang sengit, salah satu mobil Taliban berhasil dilumpuhkan. Sesaat sebelum memasuki terowongan, John memerintahkan Puyo untuk memarkir truk secara melintang dan menyiapkannya untuk diledakkan guna mengulur waktu akan pasukan Taliban yang masih mengejarnya. John, Ahmed, Basira, dan Puyo berlari menuju bendungan sembari terus dihujani rentetan peluru dari serangan Taliban yang terus berdatangan. Mereka yang bersembunyi di sebuah pos di tengah bendungan kian terpojok. Bahkan John dan Ahmed sedikit lagi akan kehabisan amunisi karena banyaknya pasukan Taliban yang harus mereka hadapi. Berkali-kali John mencoba menghubungi Parker namun tak ada jawaban. Pada aksi tembak-menembak itu, Puyo yang terus melakukan perlawanan terkena tembakan pada bahunya. Di sisi lain, John dan Ahmed yang telah kehabisan peluru, kini hanya bisa pasrah dan saling memandang. Seolah tatapan itu mengatakan kalau mereka sudah berjuang sejauh ini. Tiba-tiba ledakan hebat mengguncang area pertempuran, diikuti rentetan tembakan dari arah berlawanan yang menghantam barisan Taliban. West end of the dam. Identifying multiple targets. Ternyata itu adalah bala bantuan dari skuadron Air Force Amerika yang dipimpin langsung oleh Parker. Tak lama kemudian, sebuah helikopter tempur juga datang menyapu sisa-sisa pasukan Taliban dengan tembakan misil yang menghantam sasaran dengan akurat. Singkat cerita, setelah pertempuran berakhir, Parker muncul bersama timnya dan segera menghampiri John. Tanpa membuang waktu, mereka mengevakuasi John dan Ahmed menggunakan helikopter ke pangkalan udara Amerika terdekat sebelum mereka melanjutkan perjalanan pulang ke Amerika dengan pesawat militer. Di akhir cerita, setelah 20 tahun menjalankan operasi militer di Afghanistan, tepat pada 30 Agustus 2021, Amerika Serikat secara resmi menarik seluruh pasukannya dari negara tersebut. Hanya sebulan berselang, Taliban kembali menguasai penuh Afghanistan dan melancarkan aksi balas dendamnya. Mereka mengeksekusi lebih dari 300 penerjemah yang sebelumnya bekerja sama dengan militer Amerika. Sementara itu, ratusan penerjemah lainnya yang masih hidup kabarnya terus bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Hingga akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya, and bye-bye.